Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heltia Gusrifa, NIM 22043105 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Adapun jenis-jenis sengketa bisnis yaitu sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa investasi, sengketa perindustrian, sengketa haki, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa ketenagakerjaan, sengketa perdagangan publik, dan sengketa properti. Adapun metode penyelesaian sengketa bisnis dan lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa di antara pelaku bisnis. Ditinjau dari sudut pandang pembuat keputusan, ada adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua ada konsensual atau komprom. Cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Dan yang ketiga ada quasi adjudikatif, merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang prosesnya, yaitu ada penyelesaian melalui proses litigasi yang terdiri dari pengadilan umum dan pengadilan niaga. Pengadilan umum berwenang memeriksa sengketa bisnis, sedangkan pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan sengketa haki. Yang kedua ada penyelesaian non-litigasi yang terdiri dari arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ini dimuat dalam pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang kedua ada negosiasi, yaitu proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang ketiga ada mediasi, adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak yang memuaskan. Dan yang keempat ada konsiliasi, yaitu hampir sama dengan mediasi, tetapi konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam proses konsiliasi dibandingkan seorang mediator. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heltia Gusrifa, NIM 22043105 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Adapun jenis-jenis sengketa bisnis yaitu sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa investasi, sengketa perindustrian, sengketa haki, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa ketenagakerjaan, sengketa perdagangan publik, dan sengketa properti. Adapun metode penyelesaian sengketa bisnis dan lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa di antara pelaku bisnis.
Ditinjau dari sudut pandang pembuat keputusan, ada adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua ada konsensual atau komprom, cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Dan yang ketiga ada quasi adjudikatif, merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang prosesnya, yaitu ada penyelesaian melalui proses litigasi yang terdiri dari pengadilan umum dan pengadilan niaga. Pengadilan umum berwenang memeriksa sengketa bisnis, sedangkan pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan sengketa haki. Yang kedua ada penyelesaian non-litigasi yang terdiri dari arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ini dimuat dalam pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang kedua ada negosiasi, yaitu proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang ketiga ada mediasi, adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak yang memuaskan. Dan yang keempat ada konsiliasi, yaitu hampir sama dengan mediasi, tetapi konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya